Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah inovasi pendidikan, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Hanifah Putri Sulianto dengan NIM 2025-02005. Video ini saya buat secara khusus untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah inovasi pendidikan. Teman-teman, kalau kita bicara soal pendidikan di tingkat madrasah ibtidaiyah atau MI, tantangan terbesar kita sebagai calon guru adalah bagaimana cara menjaga fokus anak-anak agar tidak bosan di dalam kelas. Gaya mengajar konvensional yang hanya duduk mendengar ceramah guru lalu mencatat rasanya sudah kurang efektif untuk generasi sekarang. Disinilah kita memerlukan yang namanya inovasi pendidikan. Ruang lingkup inovasi pendidikan itu sendiri sebenarnya sangat luas, mulai dari inovasi kurikulum, inovasi sarana dan prasarana, hingga inovasi manajemen. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan fokus pada satu ruang lingkup yang bersangkutan langsung dengan siswa di kelas, yaitu inovasi metode dan model pembelajaran. Inovasi model pembelajaran yang saya angkat dalam tugas UTS ini adalah Problem Based Learning atau yang biasa disingkat dengan model PBL. Mengapa model ini dikategorikan sebagai sebuah inovasi? Sebab PBL membalik kebiasaan lama di kelas. Jika pada metode konvensional, guru memulainya dengan menjelaskan teori materi secara panjang lebar baru memberikan contoh, maka pada metode PBL ini kita justru memulainya dengan menghadapkan siswa pada sebuah masalah nyata atau kontekstual terlebih dahulu. Dari masalah itulah, ego dan rasa ingin tahu anak-anak ini akan terpacu untuk mencari tahu teorinya secara mandiri melalui kerja kelompok. Agar model PBL ini bisa berjalan dengan optimal pada anak usia MI, kita harus mendampinginya dengan inovasi di bidang media. Media yang paling tepat, murah namun berdampak besar adalah media visual kontekstual. Sekarang, mari kita bedah bersama bagaimana contoh konkret penerapan inovasi ini pada mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di kelas tinggi MI, dengan mengambil materi mengenai gejala alam dan kelestarian lingkungan. Coba kita perhatikan video ini secara detail. Bisa kita lihat bersama air banjir yang berwarna coklat pekat membawa material lumpur yang sangat tebal, arusnya mengalir begitu deras hingga merusak fasilitas umum dan mulai menenggelamkan pemukiman warga di sekitarnya. Visual dramatis seperti inilah yang menjadi kunci inovasi. Anak-anak MI akan langsung fokus dan memunculkan rasa empati mereka secara alami tanpa perlu kita pancing secara berlebihan. Melalui media visual banjir bandang ini, ada 3 alur berpikir kritis atau sintaks PBL yang akan dilewati oleh siswa di dalam kelas. Tahap yang pertama adalah identifikasi masalah. Siswa diajak untuk mengamati video tersebut dan mengutarakan apa yang mereka lihat. Mereka akan menyadari bahwa ada musibah nyata yang merugikan banyak orang. Tahap yang kedua adalah analisis penyebab. Di dalam kelompok kecil, guru melemparkan pertanyaan pemantik, seperti kenapa ya air sungai yang biasanya tenang bisa berubah menjadi banjir bandang yang seganas ini? Di sini, siswa akan berdiskusi, bernalar, dan mengaitkannya dengan aktivitas manusia. Misalnya, karena kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah ke sungai, adanya penebangan pohon liar di area hulu, atau hilangnya resapan air. Dan tahap yang ketiga adalah rumusan solusi. Siswa ditantang untuk berpikir kreatif mengenai apa yang mereka bisa lakukan sebagai seorang siswa untuk mencegah hal itu terjadi lagi. Solusinya bisa bermacam-macam, mulai dari membuat poster ajakan menjaga sungai, hingga rencana aksi gotong royong membersihkan selokan madrasah. Dari bedah kasus tadi, kita bisa melihat bahwa inovasi model PBL berbantuan media visual ini memiliki keunggulan yang sangat besar untuk anak MI. Pertama, materi yang awalnya abstrak di dalam buku teks berubah menjadi sesuatu yang nyata dan bermakna bagi mereka. Kedua, metode ini melatih kemampuan critical thinking dan problem solving siswa sejak usia dini. Inovasi ini juga membuktikan bahwa menjadi guru yang inovatif itu tidak harus selalu menggunakan teknologi yang mahal atau aplikasi yang rumit. Cukup dengan kepekaan kita dalam membawa realita
dan masalah di lingkungan anak ke dalam kelas melalui selebaran gambar atau potongan video. Kita sudah bisa mengubah suasana kelas menjadi jauh lebih hidup. Sebagai kesimpulan, ruang lingkup inovasi pada metode dan model pembelajaran adalah kunci utama bagi kita, para calon pendidik, untuk memajukan kualitas pembelajaran di madrasah ibtidaiyah. Semoga penjelasan yang saya sampaikan mengenai inovasi problem based learning dengan kasus banjir bandang ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Hanifah Putrusloyanto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.